Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, ketika awal polemik TWK ini muncul di KPK ada dugaan bahwa KPK tidak profesional. Ya, Ada unsur kesengajaan dalam tanda kutip menyingkirkan orang-orang tertentu, begitu ya. ya. Apakah artinya bahwa dugaan-dugaan ini dengan putusan MA memang tidak terjadi di tubuh KPK? Ya, ini kan sempat menjadi pro kontra ya. Memang orang-orang yang kemudian tersingkir ini dianggap dalam tanda kutip sering melawan pimpinan KPK. Ya. Kemudian dianggap tidak setia dengan NKRI dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian timbullah yang namanya assessment tadi. Yang kemudian diikuti oleh beberapa orang di calon ASN di KPK. Ya. Hasilnya kita sudah ketahui bersama. Tapi tidak semua akhirnya menolak hal itu, Igan. Kan ada beberapa yang kemudian yang tidak lolos itu tadi, kemudian ikut bela negara. Ya, kita tahu kemarin sudah mulai dilakukan di Universitas Pertahanan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya dalam hal dari sisi formal. Ini hal yang biasa dilakukan oleh lembaga manapun untuk melakukan assessment terhadap calon pegawainya. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan muncul di sana. Misalkan masalah personal. Nah, ini yang kemudian digugat, terus kemudian dipertanyakan oleh pegiat anti korupsi dan lain-lain. Mungkin banyak saran yang menyarankan begini. Ketika ada persoalan-persoalan yang dianggap itu personal, seharusnya mereka minta assessment itu, pertanyaan-pertanyaan itu hasilnya. Nah, kalau kita mengacu pernah ada kasus seorang pengacara namanya David Tobing. Ya, ini dia pernah mau maju ke Mahkamah Agung. Nah, dia meminta assessment ini kepada Komisi Yudisial waktu itu. Tapi Komisi Yudisial tidak memberikan karena ini merupakan rahasia negara waktu itu. Nah, kemudian David Tobing mengadukan kepada Komisi Informasi Pusat waktu itu. Nah, kemudian KY justru melaporkannya ke PT UN. Nah, setelah itu diputuskan bahwa tidak dibenarkan kalau info kategori rahasia negara ini diberikan kalau bukan kepada pemohon. Jadi artinya kalau anggota KPK yang ingin melihat assessment ini diberikan saja. Apa yang sebenarnya terjadi pada dia. Nah, ini kan sebetulnya sedikit mengklirkan kalau itu diberikan. Jadi ada sedikit keterbukaan lah di sana. Tapi begini, ketika sekarang sudah diputuskan oleh MA, MK juga sudah memutuskan, dan Presiden juga pernah memberikan statement, saya kira polemik ini dihentikan saja. Kenapa? Karena perjalanan KPK ini masih panjang. Tugas mereka untuk melakukan pemberantasan korupsi, pencegahan ini lebih dibutuhkan daripada kita berpolemik soal ini. Ini tidak akan berakhir dan akan menguras energi bangsa. Kalau ini terus digulirkan nggak ada selesainya ini kan. Ya, memang tapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK itu yang terpublikasi ya, Mas Eko ya, memang sedikit aneh ya. Nah, ini bahkan bertanya mengenai pribadi begitu ya. Apakah kemudian dengan putusan MA ini akhirnya kita bisa memaklumi mengenai beberapa pertanyaan yang mungkin kita anggap itu tidak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi begitu kan, Mas Eko? Ya, pro kontra ini pasti akan terus terjadi. Mereka yang tidak puas pasti akan terus mempertanyakan persoalan ini. Terutama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah persoalan pribadi, personal. Tapi ada yang pro dengan KPK pasti akan mengatakan bahwa sudahlah, ini sudah selesai, ya kan? Sudah diputus MA, MK juga sudah memutuskan, Presiden juga sudah berkomentar. Jadi lebih baik untuk fokus pemberantasan korupsi ke depan. Dukungan dari KPK itu dari warga itu sangat luar biasa. Jadi KPK menjadi tumpuan untuk menjadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa langit tidak runtuh ketika beberapa orang itu kemudian mundur dari KPK atau tidak lolos. KPK harus jalan terus. Karena ini menjadi masalah penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, tapi seberapa besar sih Mas ini persoalan TWK ini mengganggu
kinerja KPK ya. Ini kan sudah cukup lama ya berlangsung mengenai polemik TWK ini. Orang menduga-duga begitu apakah memang benar ada ketidakprofesional begitu ya di dalam tubuh KPK, menyingkirkan orang-orang tertentu. Seberapa besar Mas kemudian polemik ini mengganggu betul kinerja KPK selama ini? Ya kalau kita hitung dari pegawai KPK, kemudian yang lolos dan tidak lolos, yang tidak lolos itu kan kira-kira mungkin 5%-an ya kan. Yeah. Tetapi yang 5% ini memang orang-orang yang sudah lama di sana dan berkontribusi besar terhadap pemberantasan korupsi di KPK. Ada yang mulai tahun 2003 kalau tidak salah atau 2005, kemudian sampai sekarang itu kan perjalanannya sangat panjang sebetulnya. Pengalaman dia juga sangat panjang. Dalam dia melakukan ikut dalam pemberantasan korupsi juga patut diapresiasi sebetulnya saat itu. Yeah. Tapi ketika kemudian timbul aturan baru ya tes wawasan kebangsaan ini, saya kira semua harus mengikuti. Kalau lolos berarti memang kemampuan dia memang ada. Kalau tidak ya mungkin kita patut pertanyakan. Tapi begini, ada pernah statement dari Ketua KY kalau tidak salah, Pak Aidul itu yang mengatakan begini, bahwa rata-rata banyak orang yang mengatakan rata-rata begini, mereka memiliki teori pengalaman yang bagus, tapi ketika tes wawasan kebangsaan mereka lemah. Dia mengambil contoh soal calon hakim Mahkamah Agung yang mengatakan begini, ketika dites soal wawasan kebangsaan malah mengatakan bahwa MPR itu adalah lembaga tertinggi. Nah ini kan sudah mundur kan, nggak ada yang namanya lembaga tertinggi. Jadi dari sisi keahlian, kepandaian, skill dia boleh lah. Tapi ketika bicara soal wawasan kebangsaan kadang-kadang ini menjadi kendor, kadang-kadang lemah. Ini menjadi catatan tersendiri bagi KY saat itu. Nah ini mungkin juga yang terjadi di KPK. Mereka ahli dalam soal hukum misalkan, tapi ketika dalam wawasan kebangsaan bisa jadi lemah. Itu mungkin yang perlu didalami juga, tapi itu belum tentu juga kebenarannya. Kan? Mas Eko, tapi sekarang kedepannya nih, dengan usainya begitu ya polemik TWK ini dengan keputusan dari MA, kira-kira KPK kedepannya akan seperti apa Mas? Karena kan sebelumnya banyak orang yang menduga bahwa dengan sejumlah orang yang keluar dari tubuh KPK, di mana orang-orang itu merupakan figur yang populer begitu ya Mas Eko, nanti dianggap KPK kedepannya kinerjanya akan lemah begitu, kinerjanya tidak akan sama lagi seperti dulu. Bagaimana Mas Eko? KPK itu adalah sebuah lembaga yang sudah jadi. Jadi siapapun yang berada di dalam tubuh KPK, keluar masuknya orang itu tidak akan mengubah polanya dari KPK. Jadi KPK itu tidak tergantung sepenuhnya kepada individu, tetapi kepada sistemnya. Sistemnya kan sudah bagus ya kan. Jadi ketika siapapun yang masuk di sana, seharusnya tidak mengubah paradigma KPK dalam pemberantasan korupsi. Jadi orang-orang hebat yang masuk di KPK ini kan banyak, bukan hanya yang tidak lolos dari TWK itu, tapi orang-orang yang masih bertahan di sana juga punya integritas, yang punya wawasan, yang punya keahlian, dan tentu itu harapan kita semua dalam pemberantasan korupsi terhadap pegawai KPK yang sekarang masih bertahan. Ya kan? Oke baik, Mas Eko, kita akan coba menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Ya, saya jadi bertanya, kalau kita berniat berbakti untuk negeri ini, bukankah tidak usah jadi ASN saja? Nah, jadi orang-orang siapapun itu, perlihatkanlah bakti untuk negeri ini. Dan caranya, ya sudah, negara kita kan punya aturan. Bagaimana caranya mengikuti aturan dengan tetap membaktikan diri untuk negeri ini sesuai dengan hati nurani. Memang KPK ini selama ini menjadi harapan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi. Tapi jangan dipikir bahwa kepercayaan publik juga tidak akan tergerus. Nah, lihat, bukankah ada para anggota KPK ini yang melanggar kode etik berat?
dan akhir-akhir ini saja, tapi hukumannya ringan. Nah, jadi sudah sekarang perlihatkan kinerja kita untuk berbakti pada negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, kami akan kembali membuka line telepon nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pak Gufron, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Gufron. Pak Gufron menyikapi mengenai putusan MA berkaitan dengan polemik TWK ini seperti apa tanggapannya? KPK mengapresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada tanggal 31 Agustus dan juga KPK mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan pada tanggal 9 September 2021. Keduanya selaras menunjukkan bahwa penegakan hukum itu menyelesaikan segala perdebatan di publik, dan saat ini baik MK maupun Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa peraturan Komisi nomor 1 tahun 2021 tentang peralihan pegawai KPK menjadi ASN itu adalah konstitusional dan sah, baik dalam proses pembuatannya maupun materialnya. Jadi yang perlu diketahui oleh publik bahwa yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung itu adalah fakta tentang pembuatan maupun kewenangan serta materi yang diatur dalam Perkom nomor 1 2021 itu adalah konstitusional dan sah. Sehingga hal ini sekali lagi menepis perdebatan bahwa Perkom 1 2021 KPK itu dinyatakan sebagai maladministrasi atau melanggar hak asasi manusia. Sebagai sebuah negara hukum, maka perdebatan di publik itu sah-sah saja, tetapi pemutusnya adalah pengadilan, yaitu Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Selanjutnya kami akan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi bersama pemerintah, yaitu dalam hal ini Kemenpan RB, BKN, LAN maupun KSN untuk melanjutkan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN ini. Baik, Pak Gufron, ini berarti artinya pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan kemana, Pak Gufron? Ya, sesuai dengan konsekuensinya ya, bahwa pasal 69B maupun 69C Undang-Undang 19 2019 menyatakan bahwa pegawai KPK dialihkan menjadi ASN dalam desain ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya taat kepada undang-undang ASN yang mempersyaratkan misalnya kompetensi, integritas, dan juga kesetiaan terhadap NKRI. Yang memenuhi syarat itu kemudian kami alihkan menjadi ASN. Yang tidak memenuhi syarat, tentunya namanya tidak memenuhi syarat, gugur untuk menjadi ASN. Baik, Pak Gufron, dengan putusan MA ini yang mengakhiri polemik begitu ya berkaitan dengan TWK ini, seberapa besar sebetulnya ini melegakan pihak KPK? Karena selama ini persepsi kami bahwa persoalan polemik TWK ini sangat mengganggu proses pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh KPK pada saat ini. Ya, sedikit banyak tentu perdebatan tentang TWK yang kemarin itu tentu sedikit banyak mengganggu ya, karena kemudian menggerus reputasi, menggerus kepercayaan publik dan menganggap apa yang dilakukan KPK melanggar hukum dan lain-lain ya. Tapi dengan putusan MK maupun Mahkamah Agung ini sekali lagi perdebatan tentang TWK itu hendaknya kita akhiri, bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui Perkom 1 2021 itu sekali lagi kami tegaskan berdasarkan dua putusan pengadilan tersebut adalah konstitusional dan sah. Dan sebagai sebuah negara hukum, sekali lagi mari kita taat bahwa perdebatan-perdebatan tersebut harus kemudian diakhiri
berdasarkan putusan pengadilan. Dan selanjutnya kami mengajak kepada semua pihak bahwa kita kembali bergandengan mensolidkan diri untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah musuh kita bersama. Baik. Wakil Ketua KPK Pak Nur Gufron, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Gufron. Mas Eko, kalau kita cermati dari pernyataan dari Pak Gufron, paling tidak ini melegakan ya, ini paling tidak bisa cepat move on begitu. Ya. Nah ini bagaimana Mas Eko tanggapannya? Ya betul apa yang dikatakan oleh Pak Gufron tadi. Jadi hukum itu sebetulnya mengakhiri polemik untuk TWK ini. Jadi ketika MA dan MK sudah memutuskan, itu kan putusannya sebetulnya selaras. Jadi keputusannya adalah konstitusional dan sah. Jadi ketika itu sudah diputuskan oleh MA dan MK, maka sebetulnya polemik ini harus dihentikan. Tidak perlu lagi kita berpolemik soal sah atau tidaknya dan lain-lain. Karena perjalanan KPK masih panjang, jadi tentu kita warga negara yang baik harus mendukung KPK untuk pemberantasan korupsi ke depan. Baik, kita akan kembali kemudian membuka line telepon untuk Anda pemirsa yang sudah menelpon dan menunggu. Kita sapa Pak Ragil Darsono dari Samarinda Kaltim. Pak Ragil, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Ragil. Ya, terima kasih. To the point saja, saya pikir mengenai apa yang disampaikan oleh KPK itu sudah final. Dan ini terus terang aja, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan tadi, kita tidak usah berpolemik tentang orang-orang yang tidak masuk di dalam TWK itu. Karena apa? Kebangsaan itu sangat penting, walaupun dia profesional, tetapi jeblok di pemahaman kebangsaannya, saya pikir itu sudah final. Dan itu adalah kewenangan dan independensi KPK untuk melaksanakan putusan-putusan itu. Jelas, dalam PP 41 juga jelas, dalam Undang-Undang KPK tahun 2014 juga jelas. Artinya apa? Mereka yang tidak puas memang tidak kapabel dalam hal ini. Bagaimana KPK bisa independen kalau tetap direcoki oleh orang-orang yang nuansanya tidak puas seperti itu? Saya pikir KPK jalan terus, karena rumah besar KPK ini harus tetap berjalan untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Jelas, ini adalah salah satu momentum di mana KPK harus betul-betul independen dan betul-betul bisa menjaga marwahnya. Saya pikir ini adalah satu kesempatan untuk menghargai dan menghormati serta menjalankan keputusan MA dan serta Mahkamah Konstitusi lainnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ragil. Di belakangnya ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Indra. Selamat pagi, Pak Eko. Jadi setelah ada keputusan MA, berarti apa yang dilakukan KPK itu punya dasar hukum legal. Yang saya ingin soroti adalah gini, KPK itu pekerjaan tim, yang bertanggung jawab nanti adalah para komisioner. Lah kalau di dalam internnya ada hal-hal yang bahasa kasarnya pembangkangan yang tidak mengikuti aturan yang disampaikan, yang diarahkan oleh para komisioner, ini yang bahaya. Korupsi itu tidak bisa dibantas dengan namanya aja kejahatan luar biasa, tidak bisa dengan tindakan biasa-biasa saja. Pemberantasan korupsi betul-betul harus fokus dan betul-betul orang yang punya integritas. Lah kalau mereka tidak lulus tes wawasan kebangsaan, mungkin kita ragukan integritasnya. Mungkin. Nah ini perlu silakanlah. Bagaimana masyarakat? Hendaknya masyarakat sudahlah berpolemik. Kita dukung KPK karena KPK sendiri sekarang sedang disorot karena ada salah satu komisionernya yang sudah melanggar kode etik. Nah ini jangan terulang lagi. Silakan KPK bekerja dengan sebaik-baiknya. Jalankanlah semua prosedur yang ada. Tolong kami bangsa yang kecil ini mengharapkan betul adanya pemberantasan korupsi yang tuntas. Ada indikasi-indikasi, silakan dapat aja. Jangan pandang bulu. Kita kecewa. Selama ini di Jakarta itu kalau saya lihat itu berapa kali kesalahan bayar. Ini modus korupsi yang model baru ini. Kesalahan bayar. Kalau satu kali kita akui, kalau sampai 10 kali kesalahan bayar ini ada apa sebenarnya? Emangnya orang di Jakarta nggak kerja di DKI? Nah mudah-mudahan ini nanti akan berjalan dengan baik. Sudahlah jadi polemik yang ada tentang TWK-nya kita akhiri. Semoga KPK bisa berjalan dengan pada tracknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Iko, kalau kita simak beberapa tanggapan begitu ya dari penelpon kita pada pagi hari ini, paling tidak semuanya tampaknya memang sudah cukup lelah dengan polemik TWK dan berharap ke depannya saja. Semoga kemudian KPK ini bisa semakin kuat, bisa konsentrasi lebih
banyak begitu ya mengenai pemberantasan korupsi, karena memang persoalan ini betul-betul menjadi persoalan utama di negeri ini. Bagaimana Mas Eko? Tanggapan? Persoalan di KPK ini kan sering terjadi ya, di beberapa kepengurusan sebelumnya juga pernah ada. Jadi tapi apapun begitu, suka atau nggak suka, ini KPK kan memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi dibandingkan dengan penegak hukum yang lain, misalnya dengan kejaksaan maupun dengan kepolisian. Itulah kenapa kemudian dulu zamannya pemerintahan sebelumnya kan kemudian dibentuk oleh KPK itu menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di KPK, apakah itu internal maupun yang tidak, KPK tetap memiliki kapasitas untuk menjadi leading sektor untuk penegakan korupsi di Indonesia. Jadi siapapun warga Indonesia tetap harus mendukung ini KPK. Karena kalau kita tidak ada KPK memang seakan-akan memang tumpul ya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, KPK karena memiliki segalanya untuk melakukan akses terhadap pemberantasan korupsi ini ya kan, dibandingkan dengan kejaksaan maupun kepolisian. Nah, ini yang harus terus didorong untuk KPK agar bekerja terus maksimal di sana. Baik, Mas Eko, tapi kalau kita melihat kinerja KPK paling tidak selama 1 tahun terakhir ini ya, 12 bulan terakhir, apakah memang sudah cukup memuaskan, Mas? Sudah paling tidak memberikan harapan bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini memang semakin besar gitu, semakin kuat? Ya, kalau kita melihat pemberantasan korupsi di Indonesia di awal ketika komisioner KPK dibentuk yang sekarang ini, ini memang sempat diragukan ya kan, karena track recordnya mungkin ya. Tapi kalau kita melihat terus ke sini, kan juga mereka melakukan banyak OTT juga. Kita kemarin tahu di Probolinggo misalkan, terus di Sulawesi Selatan, gubernur sebelumnya Aswar Anas itu. Kemudian juga OTT yang lain itu menunjukkan bahwa KPK yang sekarang juga sama bertajinya dibandingkan dengan kepengurusan yang sebelumnya. Jadi tingkat kepercayaan yang saya sebutkan tadi tetap tinggi lah untuk KPK kan. Berarti sekarang persoalan kedepannya untuk KPK yang terbesar di dalam tubuh KPK sendiri nih Mas. Ini kan kalau kita bicara mengenai tubuh KPK ini banyak yang mengatakan bahwa ada faksi-faksi situ, di sana ada kelompok-kelompok tertentu. Nah ini dengan kemudian keputusan dari MA dan MK ini, apakah kemudian kita sudah bisa berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi masalah di tubuh KPK begitu berkaitannya? Ya itu kan sebetulnya dari awal sempat terjadi polemik ya. Ada katanya faksi Taliban lah di sana, ada faksi yang lain yang didukung oleh Novel Baswedan lah di satu sisi lain, ada yang mendukung yang faksi yang lain-lain. Itu kan intrik-intrik yang terjadi di KPK di internal. Jadi semoga dengan adanya TWK ini tidak terjadi lagi polemik-polemik seperti itu, karena KPK itu satu kesatuan yang utuh di sana. Jadi mereka bekerja by system. Jadi siapapun yang berada di KPK pasti akan bekerja dengan sistem yang sudah ada di KPK. Kalau kita melihat keluar masuknya komisioner KPK-nya juga tidak mengubah ritme KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi kehilangan mungkin 5% atau 4% mereka yang tidak lulus dari TWK, saya kira nggak ada masalah. Masih banyak mereka yang memiliki integritas di sana, pegawai KPK dalam pemberantasan korupsi. Baik, tapi selama ini kalau menurut Mas Eko, publik sudah berlaku adil tidak sih melihat kinerja KPK ini? Karena mungkin selama ini kan orang menganggap bahwa kinerja KPK selama ini belum memuaskan begitu ya. Padahal kan kinerjanya belum sampai masa akhir jabatan begitu. Kira-kira adil tidak kalau misalnya kita menilai kinerja KPK hanya dalam beberapa waktu begitu, 12 bulan begitu katakan, untuk orang yang tidak puas itu? Ya memang kepengurusan KPK yang sekarang memang banyak disoroti kan, dari ketika mereka masuk maupun sampai sekarang. Karena memang ada beberapa yang menjadi persoalan ketika ada kasus-kasus yang kemudian muncul. Seperti kemarin pelanggaran etik, salah satu komisioner KPK yang kemudian diungkit dan dipersoalkan. Sebelumnya juga ada
persoalan dengan ketua KPK saat itu terhadap penyewaan helikopter misalkan, pelanggaran kode etik yang kemudian terus dibahas, kemudian dikulik gitu kan, kemudian dan pembahasan dan viral. Nah ini tentu akan mengganggu kinerja KPK saat itu menurut saya. Tapi persoalan-persoalan ini harus terus dibereskan dan sekarang sudah beres kan. Nah ketika sudah beres, sekarang tinggal fokus kepada pemberantasan korupsi menurut saya, pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Nah ini yang harus dilakukan oleh KPK ke depan. Jadi berhentilah terhadap persoalan-persoalan internal itu, karena sekarang sudah selesai. Jadi tinggal fokus ke depan saja menurut saya sekarang. Ya betul, itu yang harus kita pikirkan. Mas Eko, tapi tolak ukur untuk melihat seberapa sukses kinerja KPK itu dilihat dari mana sih Mas Eko? Karena mungkin sebagian publik masih melihat bahwa semakin banyak OTT, maka itu semakin bagus begitu kinerja KPK-nya. Semakin banyaknya orang-orang populer begitu ya yang ditangkap begitu, itu berarti menunjukkan bahwa KPK-nya bertaji begitu. Nah itu masih sesuai tidak sih dengan sekarang, Mas Eko? Menurut saya enggak juga ya. OTT itu tidak menunjukkan bahwa kinerja KPK itu bagus atau tidak. Pencegahan korupsi juga lebih bagus sebetulnya. Ketika misalkan akan terjadi korupsi 1 triliun misalnya, ketika dicegah kan bisa menimbulkan tidak akan menimbulkan kerugian negara. Itu juga penting bagi KPK. Jadi bukan hanya pemberantasan tapi pencegahan juga penting. Edukasi kepada siapapun termasuk lembaga tinggi negara, pejabat yang dilakukan oleh KPK selama ini itu juga patut diapresiasi. Karena tugas KPK memang begitu ya kan. Jadi bukan hanya pemberantasan tapi juga pencegahan. Oke, baik, kita harapkan semoga kemudian kedepannya KPK bisa bekerja dengan lebih maksimal dan tidak lagi terganggu dengan isu-isu polemik TMK ini. Terima kasih Mas Eko telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, suka atau tidak suka, KPK memiliki tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat yang tinggi ketimbang meributkan perkara internal dari segelintir pegawai yang tidak lolos tes kebangsaan. Lebih baik kita dorong dan awasi lembaga ini untuk bekerja lebih baik lagi. Langit tidak runtuh bila mereka tidak menjadi ASN di KPK. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Metro TV